terkasih dalam Kristus, ada pantun nih. Bagi mangga setelah dipetik, semua tetangga dapat sekeranjang. Apa kabar teman-teman yang terkasih? Semoga tetap sehat, sukacita, dan semangat. Amin. Ingat ini akronim dari Elok Nian Derek Yesus. Renungan tokoh Barnabas diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Teringat sebuah dongeng Kardinal Suharyo dalam homilinya tentang batu ajaib. Seorang pemuda masuk kampung, berpakaian lusuh, membawa tas plastik hanya berisi batu. Mendatangi salah satu rumah seorang ibu dan mengetuk pintunya, meminta izin memasak dengan batu ajaibnya, meminjam panci dan meminta air dan api, dan berkata bisa membuat masakan cukup untuk seluruh kampung. Ibu itu kemudian berkeliling memberitahu orang sekampung, memintanya datang dengan membawa sayur, daging, dan bumbu, juga membawa piring yang diisi dengan seadanya yang ada di rumah. Pemuda itu pun memasak dan akhirnya masakan matang dan siap disajikan. Mereka sekampung bisa berpesta. Pertama kalinya mereka merasakan kegembiraan bersama, sesuatu yang belum pernah dirasakan. Tapi pemuda itu sudah tidak ada lagi, hanya meninggalkan batu ajaibnya dan berpesan agar bisa dipakai bila semua orang ingin merasakan kegembiraan bersama lagi. Teman-teman yang terkasih, orang muda di dalam dongeng tadi mirip dengan cerita di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Barnabas yang selalu ceria dan membawa kegembiraan. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas berarti anak penghiburan atau orang yang menghibur dan menegur. Parakles. Parakletos, bahasa Yunani koine, bahasa Latin parakletus, berarti pembela atau penolong. Dalam bahasa Arab juga berarti pendamaian. Pribadi yang dimanapun dia berada selalu membawa kegembiraan, membawa penghiburan, selalu tersenyum, dan suasana jadi cair, tidak tegang. Nama Barnabas sepadan dengan peran Roh Kudus yang kedatangannya dijanjikan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 26, yakni Roh Penghibur. Dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas sebagai seorang pelayan yang sebagaimana Roh Kudus berperan. Barnabas yang dermawan menjual harta miliknya buat pendanaan kegiatan penyebaran Injil pada masa jemaat perdana. Sehingga di dalam kehidupan bersama, jemaat di Yerusalem dikatakan tidak seseorang pun yang berkekurangan. Katekismus Gereja Katolik nomor 153. Iman adalah satu anugerah Allah, yaitu kebajikan adikodrati yang dicurahkan olehnya. Supaya orang dapat percaya, diperlukan rahmat Allah. Roh Kudus yang menggerakkan hati dan membalikkannya kepada Allah, membuka mata budi dan menimbulkan pada semua orang rasa manis dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran. De Verbum nomor 5. Barnabas memiliki karakter mau berjuang menghadapi kesukaran. Paulus
yang sudah berjumpa dengan Kristus bertobat ingin bergabung dengan murid-murid yang lain ditolak karena orang ini penganiaya jemaat. Tetapi Barnabas menerima dia. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Tentu dengan perjuangan menghadapi kesukaran, Barnabas meyakinkan para murid lainnya dalam hal pertobatan Paulus. Kalau tidak ada Barnabas, tidak ada Rasul Paulus. Barnabas ini mempunyai peranan penting di dalam sejarah gereja. Dialah pemimpin gereja di Antioquia, salah satu kota penting pada zaman itu, yang menjadi pusat misi. Barnabas memberikan kesempatan kedua pada Markus keponakannya. Walau terpaksa Barnabas harus berpisah dengan Paulus yang menganggap Markus tidak setia, Tuhan ternyata mau memakai Markus yang sudah bertobat untuk menuliskan kitab Markus. Barnabas dan Markus tetap berhubungan baik dengan Paulus. Galatia bab 2 ayat 9, 2 Timotius bab 4 ayat 11. Kita bisa meneladan Santo Barnabas menjadi anak penghiburan dengan cara 1. Hidup kudus dari hal-hal kecil. Quote Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Kekudusan berawal dari hal-hal kecil dan sederhana yang dilakukan dengan motif kasih yang besar kepada Tuhan. Karena perbuatan kasih adalah jalan utama yang memimpin kita kepada Tuhan. Saya biasakan dapat bangun tidur lebih awal 10 menit untuk berdoa, dan dengan bangun pagi saya bisa menyapa anggota keluarga sebelum semuanya masuk aktivitas rutin. Tetap bersekutu offline dengan komunitas kecil buat sharing dan menguatkan teman yang terpuruk masalah berat. Bisa dilanjut via WhatsApp. Bersedia meringankan beban teman dengan menguatkannya dalam iman. 2. Murah hati. Tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu memiliki kelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Yesus telah berkata bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35. Di tengah pandemi Covid saat ini, terkadang bisa misa offline dan memasukkan kolekte. Dan bila dapatnya jadwal misa online, ya komit uang kolekte ditransfer ke rekening resmi gereja. Jadi tetap rutin kolektenya, kalau bisa ya ditambah nominalnya. Teman-teman yang terkasih, mari meneladan Barnabas yang menjadi sang penghiburan, murah hati dan suka menolong. Mentor yang baik bagi Paulus, Markus, dan para murid lainnya. Dengan berani mengambil langkah iman, menjadi penghibur yang mampu dan mau mewartakan kabar gembira pada orang di sekitar kita. Tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan nyata, mau berjuang menghadapi kesukaran. Sekian, selamat mengalami kasih Tuhan, berkah dalam